Saudara, pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, ruang kerja keduanya disegel. Segel depan pintu masuk ruang kerja bertuliskan dalam pengawasan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel ruang kerja Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu pasca operasi tangkap tangan. Penyegelan ini dilakukan di pintu masuk masing-masing ruang kerja dengan kertas yang bertuliskan dalam pengawasan KPK tertanggal 24 November 2024. Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjon Syah, memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur pasca penetapan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK. Rosjon Syah meminta agar pelayanan ke warga tetap berjalan meski adanya operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur dan Sekda Provinsi Bengkulu. Dalam mengingat kita tahap ketiga ini tentu tutup buku ini banyak yang ingin diselesaikan. Ya, yang belum SPM-nya dilaksanakan sampai bayar pihak ketiga. Ya. Kemudian administrasi yang lain harus dilengkapi dan sebagainya. Saya kira Pemprov tetap akan berjalan. Ya. Saya ya otomatis ya saya PLT. Saudara, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Wakil Gubernur Bengkulu Rosjon Syah untuk menjalankan tugas gubernur. Penunjukan ini setelah KPK menetapkan Gubernur Bengkulu jadi tersangka OTT. Penunjukan PLT Gubernur Bengkulu ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Senin siang. Tito menjelaskan pihaknya mengeluarkan RDG dan SK untuk pengangkatan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjon Syah menjadi pelaksana tugas Gubernur Bengkulu. Keputusan itu dilakukan usai Tito mendapatkan kabar dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penahanan Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 23 November lalu. Bahwa sesuai peraturan undang-undang ya tentang pemerintahan daerah nomor 10 tahun 2016 dalam hal kepala daerah dapat dinonaktifkan, wafat, mengundurkan diri, kemudian perkara pidana dan ditahan. Nah, ketika ditahan, maka wakilnya itu menjadi PLT Gubernur. Tadi malam saya sudah mengeluarkan. Begitu saya mendapat kabar positif dari KPK bahwa ditahan, maka kami sudah mengeluarkan RDG dan juga SK untuk wakilnya menjadi PLT, pelaksana tugas gubernur. Saudara, tak terbukti menganiaya anak polisi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ando Olo membebaskan Guru Supriyani dari segala tudingan. Guru Supriyani divonis bebas. Informasinya seusai jeda di Indonesia Update.